Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Masih hidup. Oh, benar. Bocah ini masih hidup. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air, ayo. Ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Bagdawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar. Rumah Kiai Bangun menjadi gembar. Semua orang mengintip dan berdesak-desakan dari luar, memperhatikan usaha Lere Angon menyelamatkan keponakannya. Semua mulut terbungkam, tak ada seorang pun yang bersuara, bahkan tak seorang pun yang wajahnya tidak dibasahi oleh keringat. Dengan mata terpejam, Lere Angon berusaha merangsang membangunkan kekuatan Raja Kalacakra di telapak tangan kanan Badrawati. Ayo Badrawati, kau masih mempunyai kesempatan. Kau masih mempunyai kesempatan untuk selamat dari kematian. Ayo Badrawati, bangkitkan kekuatan dan alirkan ke segenap simpul saraf serta aliran darahmu. Lakukan Badrawati. Aku hanya bisa mendorong, akan tetapi kaulah yang harus melakukan ini. Lakukan, Le. Lakukan, Badrawati. Ayo, Badrawati. Kau masih hidup. Cepat lakukan, Le. Cepat lakukan. Kalau kau tidak memanfaatkan kesempatan ini, kau akan rugi, Badrawati. Karena kau tidak akan tahu bagaimana nasib para Meswara. Kau tidak akan tahu bagaimana kehancuran Durga pada Pandari. Bagus, Badrawati. Bagus. Lakukan, Le. Aku mulai merasakan ada denyut di nadinya. Oh, bagus. Jantungnya mulai berdetak. Ya, jantungnya mulai terangsang dan bergerak lagi. Wajahnya juga tak lagi memucat. Tetapi nafasnya belum terangsang untuk bekerja. Ya, aku harus membantunya lebih keras lagi. Ayo Badrawati. Ayo Badrawati. Ayo Badrawati, bangkit lagi, Le. Jangan kalah. Ayo Badrawati. Bagus. Cepat Badrawati. Ya, bernafaslah. Sekarang bernafaslah Badrawati. Ya.
Kau berhasil, Badrawati. Aku berhasil apa? Apa yang terjadi? Kau berhasil hidup lagi. Kau berhasil hidup lagi, Le. Kiai. Ya, lihat. Ponakanku ternyata belum mati, Kiai. Oh, Badrawati belum mati. Ia masih hidup. Kau kebingungan, Badrawati? Tidak hanya Pamegatsih yang memiliki nyawa cadangan, akan tetapi kau juga, Badrawati. Kenapa sebagian pakaianku terbakar, Paman? Kenapa tanganku kehitam-hitaman seperti ini? Bersyukurlah, Badrawati. Karena api yang telah merangsang kekuatan Raja Kalacakra yang kemudian mampu membangkitkan kamu, mencegahmu jangan terlampau jauh keluyuran di wilayah yang belum waktunya kau jelajahi. Aku bingung, Paman. Lihatlah mereka itu. Badrawati seperti orang yang bodoh dan hanya mampu kebingungan. Kenapa orang yang memusatkan perhatian justru ke arahnya? Haning Mangesti dan Lambang Sari serta Sesanti bertangis-tangisan karena sedemikian gembiranya melihat bocah yang mereka kagumi itu telah hidup kembali. Apa yang terjadi di pagi itu bagaikan sebuah keajaiban yang langsung meruyak memporak-porandakan segenap hati dan perasaan. Kau nampak masih kebingungan, Badrawati. Benar, Paman. Sikap para penduduk itu telah bercerita dengan jelas kepadamu. Akan tetapi aku tetap bingung, Paman. Baiklah, sebelum aku bercerita, kau lebih dulu berceritalah, Badrawati, agar kita semuanya mengetahui apa yang kau lakukan. Ya, Le, cerita, Le. Ya, Le, bercerita, Le. Cerita, Le. Ayo, terang. Saudara-saudara sekalian, tenanglah kalian semuanya. Anak Nger Badrawati tentu akan menceritakan apa yang terjadi. Hanya anak Nger Badrawati yang bisa menceritakan bagaimana nasib Pamegatsih, sisitan tengik itu. Nah, iya. Ceritakan bagaimana nasib titisan setan itu, Le. Ayo, Le. Tenanglah kalian semua. Ayo, berceritalah. Ada Kang Bolang Bangsari. Ia tentu bisa bercerita. Aku telah menanyainya, namun hanya kau yang bisa bercerita paling jelas, Badrawati. Karena ada bagian yang Adi Lambang Sari tidak mengetahuinya, termasuk Paman dan Bibi Sambi juga hanya mengetahui terbatas. Baiklah, aku akan bercerita. Saat itu, aku merasa cemas karena Pamegatsih telah lepas. Dan aku menduga rambut putih itu tentu akan melepaskan kejengkelannya. Aku mengira rambut putih itu pasti akan melanjutkan rencananya yang terjegal. Aku menduga ia akan datang ke rumah Kang Bolang Bangsari. Ternyata benar. Lalu aku bersembunyi di dalam bilik Kang Bolang Bangsari. Kau hanya berdua dengannya? Iya, aku hanya berdua di dalam kamar itu dengannya. Tenanglah saudara-saudaraku semua. Janganlah anak Nger Badrawati dibelokkan ke dalam pertanyaan yang bisa memancing angan-angan. Ada apa, Kiai? Aku bercerita apa adanya. Kiai Sambi dan Nyi Sambi. Nah, itu orangnya. Beliau berdua berada di bilik yang lain. Dan hanya aku dan Kang Bolang Bangsari di dalam bilik itu. Iya, Le. Apakah ada yang lucu? Lanjutkan saja ceritamu, Nger. Jangan hiraukan mereka yang merasa iri kepadamu. Iya. Lalu, aku menunggu kedatangan rambut putih itu. Ternyata, perhitunganku benar, Paman Lareangon. Aku mendengar kedatangannya. Aku mendengar dengus nafasnya. Aku mendengar dia meloncat turun dari dahan sebuah pohon. Aku mendengar ia melangkah perlahan-lahan. Dan kemudian menyebar sirup. Sirup?
Apakah ilmu sirep itu yang membuat korbannya merasa mengantuk luar biasa, Ngir? Benar, Kiai. Ilmu sirep itu ditujukan kepada Kiai Sambi dan Nyai Sambi. Mereka dipaksa untuk tidur. Oh, pantas aku dan istriku tiba-tiba mengantuk sekali. Kantuk yang tidak bisa dicegah. Aku biarkan orang itu dengan ulahnya. Akan tetapi, aku telah siap menunggunya memasuki bilik Kang Bukambang Sari. Bagaimana perasaanmu saat itu, Lamang Sari? Aku ketakutan sekali. Weh, orang berambut putih itu sempat melakukan sesuatu. Ia merayuku. Dia mulai mengumbar kata-kata gombal. Meskipun saat itu Adi Badrawati berada di sudut bilikku, akan tetapi aku tetap ketakutan. Lalu? Ya, terus bagaimana? Apa yang aku saksikan saat itu terlampau cepat untuk kuikuti. Orang itu sangat terkejut ketika Adi Badrawati menyapanya dan mengayunkan cambuk ke tubuhnya. Ia mencelat. Mencelat? Iya, mencelat ke halaman, menjebol dinding bilikku. Mampus kau bajingan. Lalu bagaimana? Ya, terus bagaimana? Adi Badrawati yang tahu. Aku tidak tahu lagi. Hanya itu yang aku ketahui. Baiklah, lanjutkan Badrawati. Lalu, kuayunkan cambukku dengan sekuat tenagaku, tepat mengenai wajahnya. Si rambut putih itu mencelat ke halaman. Dengan pisau terbang yang aku lontarkan, menggapai jantungnya. Aku segera menyusulnya ke halaman, dan aku telah berketetapan hati untuk menghabisi nyawanya. Orang itu telah terlampau banyak berbuat dosa. Namun, para bandari itu muncul, Paman. Selanjutnya apa yang terjadi, Paman tentu mengetahuinya. Para bandari itu bukan lawan yang bisa aku tandingi. Ya, hanya itu yang bisa aku ceritakan kepada Paman. Apa yang terjadi selanjutnya malah membingungkan aku. Kau telah mati, Badrawati. Atau mungkin lebih tepat untuk dikatakan bahwa kau sempat mampir menjenguk wilayah kematian. Lalu? Kau lihat tumpukan kayu di depan. Bahkan masih ada asapnya itu. Iya. Aku telah putus asa tidak dapat menolongmu. Tubuhmu telah beku dan tidak ada tanda-tanda kau masih hidup. Jantungmu berhenti berdetak dan tidak bernafas. Aku berkeputusan. Kau dimuksakan dengan membakar mayatmu. Wah, bukan main. Aku menjadi debu. Iya, mestinya kau sudah menjadi debu. Namun justru di dalam kobaran api, aku melihat kau menggeliat. Aku segera menerobos dan menyelamatkanmu. Pakaianku kemudian hangus seperti ini. Iya. Ger, jangan pikirkan pakaian anak Ger Badrawati. Aku dengan senang hati akan membelikan yang terbaik untukmu. Terima kasih. Maaf, Kiai Pangon. Ya. Izinkan aku ingin ikut bertanya. Suasana menjadi kian larut dan hening. Semua perhatian kemudian tertuju pada Kitoh Jali yang duduk di atas amben dengan wajah yang amat pucat. Di dekatnya duduk Pepetan dengan tatapan mata yang sayu tak bercahaya. Semua orang merasa iba melihat ayah dan anak yang bernasib malang itu. Bukan saja rumah Kitoh Jali yang telah dibakar oleh Pamegatsi, tetapi Kitoh Jali sendiri telah terluka dadanya dan anak gadisnya telah dinodai. Silahkan Kitoh Jali. Kau akan bertanya apa? Aku merasa sangat berkepentingan dengan pertanyaanku ini. Di Kademangan ini ada dua orang yang menyimpan dendam sundul langit kepada rambut putih itu. Orang itu adalah aku dan Ki Demang. Rumahku dibakar. Siapa yang tidak marah dan sakit hati rumahnya dibakar? Dadaku terluka seperti ini adalah juga karena perbuatannya. Dan kemudian anak gadisku Pepetan dinodainya. Ki Demang memendam dendam serupa karena anak gadisnya senasib dengan Pepetan.
Jika saja aku mampu, aku sendiri ingin membunuh orang berambut putih itu dengan tanganku. Aku bahkan akan mencicipi darahnya. Namun jelas aku tak mampu, karena aku orang yang lemah dan bahkan terluka. Aku ingin mendengar jawaban dari anak Nger Badrawati. Apakah orang itu telah mati? Pertanyaan ini aku kira menjadi pertanyaan dan kecemasan orang lain, bahkan segenap penduduk Kademangan ini. Ya, benar itu. Ya, berilah kami keterangan yang jelas. Ya, berilah kami keterangan. Badrawati. Bagaimana Badrawati? Apakah menurutmu apa yang kau lakukan itu telah berhasil membunuh Pamenggatsi, sang pemetik kembang itu? Aku serahkan kepada Paman untuk menjawabnya. Kau saja yang menjelaskannya, Badrawati. Baiklah. Apa yang aku sampaikan ini mungkin sebuah jawaban yang amat pahit. Aku berharap apa yang aku lakukan kepada rambut putih itu telah cukup menyebabkan orang itu mati. Ayunan cambukku telah mengenai kepalanya, sanggup meretakkan kepalanya, dan ayunan pisauku yang menyambar dadanya sanggup membakar jantungnya. Akan tetapi sayang. Bagaimana anak mas? Sayang sekali, perempuan bernama Durga Parabandari itu hadir di Kademangan ini, sehingga kemungkinan perempuan itu dapat menyelamatkan nyawa si rambut putih itu. Jawaban Badrawati yang disampaikan dengan nada datar itu ternyata sanggup menghentak pendopo itu. Mendadak semua wajah berubah menjadi cemas dan pucat. Badrawati hanya bisa menghela napas panjang. Lare Angon menebarkan pandangan matanya ke semua orang. Haning Mangesti dan Sesanti serta Lambang Sari saling pandang. Bibirnya pun gemetar. Apakah kau tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang tegas, anaknya? Aku tidak bisa mengatakan si rambut putih itu telah mati, Kiai. Jika aku mengatakan orang itu mati dan ternyata masih hidup, jawabanku akan mengecewakan semua orang. Itulah sebabnya aku lebih baik mengatakan apa adanya. Bagaimana anak Mas Lare Angon? Kita telah menyaksikan dua buah contoh, Kiai Pangon. Contoh yang pertama adalah semalam. Aku mengira Pamenggatsi telah mati. Menirik telah tidak ada aku lihat detak jantung maupun tarikan nafasnya. Ternyata ia masih hidup. Contoh yang kedua baru saja kita lihat. Badrawati yang kita kira telah mati, ternyata masih hidup. Ia menggeliat ketika panas api mulai menjamahnya. Kalau begitu, berilah kami semuanya ini gambaran yang jelas, anak mas. Kami semuanya ini tidak tahu apa-apa. Bahkan siapakah sebenarnya anak mas? Siapa rambut putih itu? Siapa pula perempuan yang semalam bertarung berpihak dengan anak mas? Serta perempuan yang lain lagi yang berpihak sebagai musuh anak mas. Kami semuanya penduduk Kademangan ini tidak tahu persoalan apa yang terjadi antara anak mas dengan mereka. Kami semuanya tidak tahu. Bahkan tiba-tiba aku menduga bahwa kami para penduduk ini sekedar pelanduk yang pontang-panting terjepit dan bahkan mungkin mati di antara gajah-gajah yang berkelahi. Aku bisa mengerti, Kiai Pangon. Bagaimana anak mas? Aku sekedar ingin mempertegas apa yang dikatakan oleh keponakanku Badrawati. Ada kemungkinan sangat besar rambut putih itu masih hidup. Kemungkinan itu cukup besar karena ia ditolong oleh Parabandari, seorang perempuan yang kami ketahui mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Lalu apa yang harus kami lakukan, anak mas? Kami semuanya menjadi cemas. Bahkan aku sendiri mempunyai 2 orang anak gadis. Aku yakin bahwa rambut putih itu tidak akan melupakan apa yang dialaminya di Kademangan ini. Ia tentu akan kembali. Ya, benar pertanyaan itu. Apa yang harus kami lakukan? Aku juga mempunyai seorang anak gadis. Apa yang bisa kami perbuat?
Pertanyaan yang menyeruak itu kemudian menguasai suasana. Semua orang yang diam itu bertanya dalam hati, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Orang berambut putih itu ternyata tak sekedar manusia seperti mereka, namun iblis yang berkemampuan tinggi yang tak cukup hanya dihadapi dengan jumlah lebih banyak. Are Angon sejenak kebingungan. Ki Demang yang semula menunduk dan lebih banyak diam, nampak menghela nafas berat. Anak Mas. Iya, bagaimana Ki Demang? Mungkinkah seandainya kami segenap warga Kademangan ini meminta kepada anak Mas dan keponakan anak Mas untuk tinggal di Kademangan ini, menjadi bagian dari kami, menjadi warga yang terhormat di Kademangan Puring ini? Ya, benar itu. Aku sependapat. Ya, tinggallah bersama kami. Bagaimana anak Mas Lari Angon? Kalau anak Mas Lari Angon bersedia, kami semua warga akan merasa amat senang. Kami warga Kademangan Puring akan menjadi tenang dan tentram karena mendapat pengayoman dari anak Mas Lari Angon dan anak Engger Badrawati. Bahkan, aku dengan sukarela akan menyerahkan jabatanku sebagai Demang kepada anak Mas. Kejadian yang beruntun menimpa Kademangan ini telah membuka mataku. Bahkan aku merasa sangat tidak pantas menjadi Demang karena tidak bisa memberikan pengayoman kepada mereka. Bahkan kepada anakku sendiri pun aku tidak mampu. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian sependapat? Setuju? Setuju! 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 Kau sudah mendengar sendiri kehendak warga Kademangan ini, anak Mas dan anak Engger. Aku sendiri dengan perasaan amat tulus menyerahkan jabatanku kalau anak Engger bersedia. Aku merasa hari ini telah menjadi orang yang keweleh. Aku yang semula tidak percaya kepada peringatan yang diberikan oleh Kiai Pangon, namun justru aku yang kecolongan. Pekaranganku telah kebobolan. Terimalah anak Mas. Badrawati, Bagaimana Paman? maukah kau menjadi seorang Demang? Wah, Paman jangan bercanda. Bisakah kau menjadi Demang? Jangan bercanda Paman. Paling tidak, jika kau masih terlampau anak-anak, kau bisa menjadi Jogoboyo di Kademangan ini. Kelak kalau kau telah cukup umur dan dirasa mampu, kau akan menjadi Demang. Demang bukanlah jabatan yang remeh, Badrawati. Di beberapa tempat, jabatan itu diperebutkan dengan pilihan. Di tempat lain, jabatan itu diberikan turun-temurun. Nah, bagaimana Badrawati? Kau berminat? Tidak, tawaran itu ditujukan kepada Paman, bukan kepadaku. Aku lebih senang bermain kuda lumping daripada memikirkan yang lebih berat dari kemampuan otakku, yang hanya otak seorang bocah. Ki Demang, Kiai Pangon, dan Kisanak semuanya yang hadir. Aku mohon maaf, aku tidak mungkin mampu memenuhi permintaan Ki Demang itu. Di pundak kami berdua saat ini justru tersangga sebuah beban berat untuk memburu si rambut putih itu kemanapun ia pergi. Jika kami berdua justru bertahan di sini, apalah artinya? Kademangan ini boleh jadi akan aman, dalam arti tidak akan dijangkau oleh Pamegatsih sang pemetik kembang itu. Namun bagaimana dengan tempat yang lain? Di tempat lain, rambut putih itu pasti akan selalu mengecer dan mengecer jejak kekotorannya. Itulah sebabnya Ki Demang dan Kisanak semuanya, kami tidak bisa menerima. Apakah Kisanak berdua akan segera pergi? Ya, tentu. Lalu bagaimana dengan kami semua? Apa yang bisa kami kerjakan menghadapi rambut putih itu jika ia datang lagi? Kisanak semuanya, saat ini rambut putih itu terluka parah. Paling tidak, ia membutuhkan waktu cukup lama untuk menyembuhkan diri sendiri. Selama itu Kisanak semuanya tidak perlu cemas. Dan selama itu pula, kami tidak akan tinggal diam. Yang aku sebut kami di sini bukan hanya aku dan keponakanku, akan tetapi juga beberapa orang lain yang bahu-membahu berusaha menumpasnya.
perempuan yang berpihak pada kami semalam, ia adalah saudara kami pula. Dan ada lagi seorang lelaki yang saat ini sedang mengaduk sarang dari rambut putih itu. Berdoalah Kisanak semuanya, agar kami mampu menumpasnya. Maaf Kisanak, apakah Kisanak telah mengetahui di mana sarang dari rambut putih itu? Iya, kami telah mengetahuinya. Ia tinggal di sebuah pulau di dekat Segara Anakan, berseberangan pantai dengan sebuah tempat bernama Cilacap. Di pulau bernama Pulau Kambangan atau Nusa Kambangan itulah setan berambut putih itu tinggal. Itulah yang bisa aku jelaskan kepada Kisanak semuanya. Dan aku serta keponakanku ini hanya meminta agar Kisanak bisa mengerti keadaan kami. Kami berdua tidak mungkin terpaku di suatu tempat. Kami berdua harus selalu bergerak dan bergerak. Penjelasan Lare Angon itu ternyata bisa dimengerti oleh segenap penduduk. Bahkan mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Lare Angon. Justru merupakan kekeliruan kalau Lare Angon dan Badrawati berdiam di satu tempat, namun di tempat yang lain justru terjadi bencana. Dalam pada itu... Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.